Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita akan coba untuk mengakses cara simple menggunakan sensor getar. Di mana di sini kita menggunakan sebuah sensor getar SW420, di mana sensor ini yang mempunyai sistem kerja yaitu dia menggunakan reed switch, ya yang artinya ya sama saklar switch ya ataupun kawat switch. Jadi kalau misalnya dia terkena getaran ya ataupun tangan kita sedikit saja ya, maka dia akan merubah nilai sensornya menjadi elektrik gitu. Ya biasanya ini diaplikasikan ke bisa ke alarm ya, baik itu ke alarm kendaraan ataupun pompa air. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui ya sebuah kondisi sebuah mesin gitu ya ataupun pompa air tersebut menyala secara real time atau tidak, ya apakah dia dalam kondisi mati ya atau menyala, itu kita bisa menggunakan sensor getar ini gitu ya. Karena ini sangat sensitif gitu ya. Selain daripada itu, ya kita juga bisa menggunakannya sebagai sistem keamanan ya untuk alarm sepeda motor gitu ya. Jadi kalau misalnya sepeda motor tersebut ya didorong ataupun diduduki ya joknya, maka dia akan memberikan notifikasi gitu ya, bisa itu berupa buzzer ya ataupun notifikasinya berupa aplikasi Android ya yang ditampilkan ataupun yang dinotifkan ke handphone kita gitu ya. Makanya di sini saya menggunakan ESP32 ataupun controller. Jadi tanpa controller apakah bisa? Bisa, tetapi itu melewati berbagai rangkaian tertentu gitu ya. Nah, jadi sama seperti sensor ultrasonik dan juga sensor infrared ya untuk mendeteksi human ataupun orang. Oke, ya jadi kita akan demo terlebih dahulu ya cara singkatnya. Jadi nanti barulah ke rangkaian dan codingnya. Oke. Oke, jadi kalau kita sentuh saja ya di jari kita, nah, maka dia akan memberikan notifikasi ya dan menampilkan hasilnya di sini ya. Jadi kita bisa juga menampilkan keterangan ya, vibration detect ya ke handphone Android kita ya. Jadi kita coba ya, sekali lagi ya, kita coba sentuh ya. Ya, maka muncul di sini keterangannya ya, vibration detected ya. Jadi kita bisa juga menampilkannya ke aplikasi Android yang berbasis IoT ya. Ya, jadi kalau misalnya kita selain mengaplikasikannya ke sistem alarm ya, contohnya nih kita pengen untuk menyalakan lampu motor gitu ya. Jadi kalau misalnya motornya menyala ataupun berada di jalan gitu, kita bisa menghemat baterainya ya dengan menggunakan sensor getar ini gitu. Jadi kalau setiap ada getaran ya pada motor tersebut, kita naikkan ya, di jalan itu kan bergetar tuh motornya ataupun mesin yang berbunyi gitu ya, maka lampunya akan menyala gitu ya. Tapi kalau motornya diam ya lampunya ya akan mati gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan juga ya kita bisa mengetahui ya, mungkin teman-teman ingin bikin sebuah project ya, ini bisa dijadikan referensi untuk mengetahui kondisi ya pompa air apakah dia menyala atau tidak ya. Biasanya untuk sistem pompa yang berjalan secara real time gitu ya, ini bentuknya ya. Jadi reed switch-nya di mana? Reed switch-nya di sini. Nah, kita sentuh gini, kita getar aja gini gitu. Bang, tanpa sentuh bisa tidak? Ya jelas bisa, kita goncang aja gini ya, maka muncul di sini vibrasi detected ya, vibration detected. Oke ya, sekarang
Mungkin kita lanjut ke coding ya. Pin yang kita gunakan, kemudian step up dan juga looping ya. Oke, kita lanjut ke video screen recorder. Oke, kita akan lanjut ke screen recorder ya. Yang pertama kita tentu akan menyesuaikan coding ke rangkaian skematik yang kita gunakan. Oke, yang pertama ya di sini ada untuk mendefinisikan pin, yaitu define sensor ya, di mana di sini kita menggunakan sensor tersebut di pin 32 ya, sensor getarnya di pin 32, kemudian buzzernya di pin 5 ya. Jadi kita bikin terlebih dahulu modul sensornya. Di sini kita bikin ESP32 dan di sini kita bikin buzzer ya untuk suara. Oke, ya kita susun di sini pinnya. Yang pertama ada D0, D0 ya untuk sensor, kemudian di sini ada PCC dan di sini ada ground ya, ataupun GND. Di sini ada positif dan di sini ada positif dan di sini ada negatif dan di sini ada positif. Nah, kita besarkan. Oke. Kemudian tadi kita gunakan pin yang mana di ESP32, 32 dan 5. ESP32. Di sini ada pin D5. Ya. Nanti tinggal disesuaikan saja ya, ini D32. Oke, ya sensor. Sebentar ya, ada yang kurang untuk jatuh daya. Ini PCC berarti PIN lah, biasa saya pakai ini untuk 5 volt, ini ground. Ke 3,3 volt juga bisa ya. Merah. Oke, jadi D0 ya, itu kita hubungkan ke ini pula ya. D0 itu kita hubungkan ke pin 32. Melintang ya. Oke, kita ganti warna hijau. Kita hubungkan ke pin 32 untuk sensor, kemudian buzzer itu tadi di pin D2 ya. Oke, warna biru lah ya. Kemudian PCC ke PIN ataupun 3,3 volt juga bisa. Ini nggak apa-apa ya melintang ya, ini hanya mengisyaratkan saja. Di sini kemudian ground, tetap ground. Bambu sisi ini nggak di PIN ataupun ke 3,3 volt buzzernya enggak ya, karena itu kita jadikan sebagai karena DKDB kita definisikan dia sebagai decoding yang mengikuti D2 posisi plusnya gitu. Kemudian di sini groundnya di pin ground kita kasih warna. Ini salah tadi nih, warnanya harusnya hitam ya. Ground, kemudian di sini ground kita hubungkan ke ground. Oke, ya selesai untuk skematik ya. Kemudian di sini pada coding ya, apakah sensor tadi sebagai input atau output ya, kita inisialisasikan ataupun kita pasangkan ya, itu fungsi di void state up ini ya. Ternyata dia sebagai input ya, yaitu untuk memasukkan ya nilai ke
sebuah controller ESP32 ya. Kemudian di sini ya sensor tadi ya. Kemudian buzzer ini sebagai apa? Ya output, yaitu mengeluarkan suara ya. Ini D2 ini mengeluarkan suara tinit ya sebagai notifnya. Nah, itu masuk dari barisan coding kedua pada point setup ini ya. Nah, kalau ini untuk menampilkan nilai sensor tadi ya di serial monitor ya, ini serial print ini. Kalau ini untuk apa? Oh, ini untuk biasa timer ya, cepat atau tidaknya. Dia menampilkan sistem ready serial monitornya apa enggak gitu. Ya di sini klik tool, pilih serial monitor. Ya, alatnya udah saya copot lagi. Nanti muncul di situ. Kemudian untuk membaca ya status dari sensor getar itu kita menggunakan tipe data integer int ini, yaitu vibration status ya sebagai read ya. Nah, jika getaran terdeteksi ya maka dia akan high ya. Status high ya, nilai 1 itu biasanya. Status high ya ataupun menyala ya. Kemudian jika tidak ya menyala, kemudian diiringi dengan tampilan vibrasi detected. Nah, nggak apa-apa lah, kita colok aja lah. Ya. Di sini ya cara ngeceknya ya. Bentar. Kita pilih port, kita pilih COM yang kita gunakan COM 5 serial monitor ya. Di sini cara ngecek serial monitornya ya. Bagaimana tadi? Klik tool lalu pilih serial monitor ya. Jadi ini ya vibration detected untuk serial print itu di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita getarkan ya maka belum muncul ya. Oke, kita coba ganti colokan. Mouse-nya pula kecabut. Nah, ini kita coba sekali lagi. Nah, ini muncul ya di sini ya. Nah, jadi di sini serial print itu gitu ya. Ini juga sistem ready ini ya kalau alat tersebut menyala gitu. Ya, serial print ini. Nah, maka diiringi dengan tampilan di serial monitornya ya. Kalau misalnya kita tampilkan di LCD juga bisa, di Android juga bisa ya. Nah, jika tak ada getaran ya maka dia akan low, buzzernya tidak akan berbunyi. Nah, jadi seperti itu karena dia berjalan secara terus menerus ataupun looping, yaitu kasih ini delay kecil ya untuk mengurangi ya pembacaan noise ataupun errornya, yaitu dengan 100 delay, nilainya 100 berarti 1 detik ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini adalah cara simpel untuk mengakses sensor getar SW420 ya, strip ya, SW strip 420. Teman-teman silahkan download ya skematik dan juga coding ini ya di link deskripsi di bawah video ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.